Hai sahabat Cam, selamat datang di CiptaCast, bincang-bincang dalam bentuk podcast dari Cipta Dana Asset Management. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas gimana cara untuk memulai investasi, dan kalau sekarang sesuai janji di episode sebelumnya, kalau kita akan bertemu dengan fund manager dari Cipta Dana Asset Management langsung untuk bertanya-tanya gimana cara mereka untuk memilih saham. Nah, kalau terkait reksadana saham dari Cipta Dana Asset Management sendiri sebenarnya ada banyak, tapi yang perlu di-highlight ada rencana cerdas. Itu merupakan produk dari Cipta Dana Asset Management yang sudah memiliki historical track record yang itu sudah berjalan sekitar 20 tahun lebih. Dan oleh karena itu kita sangat berpengalaman untuk mengelola investasi karena kita sudah dari sejak lama seperti yang sebelumnya sudah kita bilang. Dan tentunya masih banyak penghargaan lainnya seperti contohnya di Cipta Dana Saham Unggulan itu baru saja kemarin kita mendapatkan CNBC Award yang ada di sini. Ini ada Cipta Saham Unggulan dan juga Cipta Dana Cash mendapatkan penghargaan di Best Money Market Fund di tahun 2022 baru saja dapat kita penghargaannya. Dan oleh karena itu kita akan bertanya-tanya langsung terkait saham dan gimana cara fund manager untuk memilih saham di CiptaCast episode kedua kali ini bersama saya Dava Hakim sebagai host di episode kedua. Dan pada episode kedua kali ini CiptaCast mengundang Mas Andrian Winoto sebagai fund manager dari Cipta Dana Asset Management. Hai Mas, gimana kabarnya Mas? Baik, gimana kabarnya Mas Dava? Saya juga baik. Oke, Mas, saya penasaran nih Mas terkait kan kita mau bahas fund manager nih. Nah, Mas Andrian nih saya panggil Mas Andrian ya? Iya. Oke, Mas Andrian udah berapa lama sih terjun ke dunia fund manager ini Mas? Saya sendiri sih udah total 10 tahun berkarir di dunia manajer investasi ya. Memang diawali kita kalau di dunia manajer investasi itu tidak langsung jadi fund manager ya. Kita seperti saya 2 tahun pertama itu saya sebagai analis. Jadi saya dimulai dengan analis 2 tahun pertama. Lalu setelah itu 3-4 tahun setelah itu saya masih menjadi analis tapi udah membantu fund manager untuk mengelola reksadana ya. Jadi seperti co-fund manager lah. Setelah itu baru saya 4-5 tahun terakhir ini saya dipercaya penuh untuk menjadi fund manager mengelola reksadana saham begitu ya secara keseluruhan langsung sih. Oke, tapi emang untuk menjadi fund manager itu harus mengawali sebagai analis dulu Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mulai dari analis dulu sih. Oke, berarti tapi tidak meninggalkan peran analis ketika udah menjadi fund manager dong. Berarti tetap analis juga Mas ya berarti ya? Apa perbedaannya sih Mas sebenarnya? Oke, jadi memang kalau kita analis itu lebih banyak kita melakukan research ya. Jadi memang fungsi dari manajer investasi di saham ini kita kan research, kita mencari saham-saham yang berprospek dengan risk reward yang menarik gitu ya. Jadi analis itu pekerjaannya itu waktu dulu mungkin lebih kita mungkin baca berita, kita baca research report, kita bertemu dengan company-company di balik saham ini untuk menggali lebih dalam prospek dari saham-saham tersebut. Lalu jika kita mungkin analis udah ketemu saham-saham yang menarik ini yang berprospek memberikan imbal hasil yang menarik untuk jangka panjang gitu ya. Mereka bisa propose atau berikan idea ini ke fund manager seperti itu sih. Sedangkan fund manager sendiri pekerjaan fund manager masih sama, core-nya itu masih research juga sama seperti analis ya, melakukan research dan lain-lain ya. Cuma ditambah dengan mungkin ada decision making di sini ya. Jadi memang fund manager harus benar-benar memilih saham mana yang dimasukkan ke dalam portofolio di reksadana ya. Jadi setelah kita bertemu banyak macam saham, fund manager sendiri yang harus mengambil keputusan berinvestasi pada saham yang mana gitu yang menurut mungkin kita lihat dari risk rewardnya itu menarik gitu ya, yang cocok mungkin dengan kriteria atau mandat di reksadana saham masing-masing sih. Oke, berarti untuk pertama 2-3 tahun pertama Mas Andrian itu belum ada decision making, tapi setelah jadi fund manager baru bisa memilih nih atau melakukan secara praktikal gitu. Jadi kita setelah itu baru kita bisa lebih mengambil keputusan lah apakah kita saham ini cocok atau enggak. Kalau waktu analis dulu mungkin lebih generating idea ya. Saya ditugaskan untuk cari saham-saham, nanti kita kasih ke fund manajernya mungkin yang make decision kita go ahead investasi di saham ini atau enggak gitu sih. Oke, menarik sih. Ini seru sih Mas terkait fund manager, apalagi tadi bilangnya itu analis gitu. Jadi riset dari segi apapun gitu ya. Jadi saya pengen nanya nih, dari kan ada banyak pemberitaan nih.
Nah, apakah benar fund manager itu setiap ada pemberitaan apa itu pasti mengaitkan antara pemberitaan ini dengan hal ini, tentunya terkait saham gitu, Mas? Jadi memang kalau fund manager atau di dunia manajer investasi kita memang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas ya. Jadi memang kita harus tahu banyak hal baik di global maupun di lokal. Secara makro ekonomi maupun secara mikro ya. Jadi bisa dibilang per industri, per perusahaan yang kita investasikan atau berprospek kita investasikan, kita harus benar-benar paham ya. Industri semen, consumer, rokok, tambang, batubara, CPO dan lain-lain seperti itu sih. Jadi memang kita harus tahu. Tapi di sisi lain kita juga harus, karena kalau zaman sekarang kan sosial media, berita di mana-mana, kita harus benar-benar memisahkan antara berita yang menurut kita nggak signifikan untuk proses investasi kita dengan berita yang signifikan sih. Kita harus pintar-pintar memilah ini sih. Iya, berarti fund manager itu benar ya, kabar-kabarnya adalah pekerjaan yang paling up to date di dunia ya, karena setiap ada pemberitaan pasti langsung dibaca dan di riset gitu ya, Mbak? Iya, karena kita memang harus mendengarkan, melihat berita, memproses apakah ini akan berdampak pada portofolio kita atau saham-saham yang ada di portofolio kita sih. Oke, itu menarik sih Mas Andrian. Saya pengen gali lebih dalam terkait fund manager nih. Kan ada banyak pengkategorian saham ya Mas ya. Nah, gimana Mas Andrian sebagai fund manager di Cipta Dana Asset Management tuh memilih saham-saham itu Mas? Jadi dari kita sendiri kita mengkategorikan saham itu menjadi empat pilihan ya. Yang pertama itu saham big caps pilihan. Big caps pilihan itu kalau teman-teman juga tahu, mungkin big caps itu saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar gitu ya. Jadi yang familiar lah, lebih gampangnya seperti kita bilang Bank BCA, Mandiri, Unilever, Astra, Semen Indonesia dan lain, banyak lah saham-saham besar. Tapi kita bisa saya bilang big caps pilihan karena kita nggak melakukan investasi pada semua big caps ini, karena kita masih harus memilah-milah mana big caps yang menurut kita masih berprospek gitu ya. Dan big caps ini biasanya industrinya itu udah mature, udah stabil begitu ya, walaupun mungkin masih tumbuh tapi tumbuhnya nggak banyak lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada kriteria untuk saham growth atau growth stock ya. Itu bisa dibilang itu saham-saham yang memiliki pertumbuhan di atas rata-rata perusahaan-perusahaan lain lah. Biasanya saham-saham ini itu mid atau small cap ya, artinya perusahaan yang ya size-nya itu menengah atau kecil ya, karena biasa perusahaan-perusahaan ini yang memiliki pertumbuhan tinggi. Lalu juga saham-saham ini biasa kriterianya itu paling mudah itu biasanya industrinya masih tumbuh ya. Jadi sebagai contoh di Indonesia itu mungkin kita bilang kalau di consumer itu perusahaan yang bidangnya itu mungkin menjual susu, karena industri susu itu masih tumbuh karena ya kita bilang konsumsi susu di masyarakat Indonesia itu masih rendah lah. Jadi memang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, biasanya konsumsi susu akan meningkat, dan itu kalau saya lihat masih tumbuhnya lumayan sih. Itu satu ya. Lalu mungkin banyak juga ya saham-saham selain itu yang mungkin nggak spesifik juga. Kalau kita bilang seperti retail juga kita tumbuh karena kan Indonesia bisa dibilang emerging market dan ekonomi masih tumbuh, kelas menengah masih tumbuh, makanya retail pun seperti kita ngomong penjualan seperti baju atau ya sepatu dan lain-lain lah gitulah. Kita memang untuk di saham-saham growth kita cari saham-saham yang seperti itulah. Lalu ketiga kita ada istilah value stock. Jadi value stock ini beda dengan growth stock. Itu mereka mungkin pertumbuhannya nggak signifikan ya secara revenue, tahun ke tahun tumbuh nggak secara signifikan, cuma dia dibantu dengan valuasi yang murah biasanya ya. Kita ngomong pakai valuasi PE, PBV gitu ya, valuasi murah, biasanya juga dividend yield-nya tinggi ya. Mas, sorry. Tapi kalau kita ngomongin dapur perusahaan ini nggak apa-apa Mas, dapur Cipta Dana Asset Management nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, justru dapur ini justru kita konsep ya di sini. Jadi kita justru mau mengenalkan
pada teman-teman mungkin yang mungkin mau akan berinvestasi di reksadana saham di Ciptadana, kita berilah gambaran dapurnya lah. Nggak dalam banget. Iya, jadi mungkin lebih nyaman gitu ya untuk investasi dengan kita. Jadi oke. Jadi nggak apa ya. Iya, tadi mungkin kita lanjut Mas dari value stock ya. Value stock tadi saya udah bilang kita cari saham yang memang bisa dibilang valuasinya menarik atau murah gitu ya. Dividend yield biasanya pada umumnya tinggi. Lalu beberapa case yang cukup ekstrim itu sebagai contoh itu bisa dibilang ada beberapa saham yang kasusnya seperti cash dalam perusahaan yang kita investasikan itu nilainya lebih besar daripada nilai saham itu sendiri. Itu ya beberapa case yang menarik lah untuk kita lah. Itu yang ketiga ya kurang lebih. Lalu keempat ini yang paling menarik juga, kita punya kategori special situation atau situasi khusus gitu ya. Ini biasanya saham-saham yang memiliki yang umumnya memiliki kemungkinan akan terjadi sesuatu corporate action atau situasi khusus lah, bisa dibilang begitulah. Sebagai contoh mungkin ada saham-saham yang memiliki kemungkinan untuk dibeli atau diakuisisi perusahaan lain ya. Biasanya setelah terjadi akuisisi ini mereka melakukan tender offer, harga sahamnya biasa naik banyak. Itu satu. Lalu kedua juga ada contoh seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki turnaround story. Jadi turnaround story itu ada perubahan ya. Jadi sebagai contohnya mungkin ada perusahaan yang bisnisnya kurang oke, industrinya kurang oke, sehingga mungkin kinerjanya jelek. Cuma mungkin mereka melakukan ada perubahan di bisnisnya atau berubah industri, makanya mereka melakukan turnaround di sini. Ataupun mungkin ada perusahaan yang sulit, lalu manajemen berubah dengan strategi yang baru, itu ya juga mungkin bisa berprospek lah untuk kita investasikan di saham-saham seperti itu sih. Ya kurang lebih 4 itulah yang 4 tadi ya Mas. Iya. Wah gila. Berarti dari 4 tadi itu semua Mas tuh melakukan riset dari 4 kategori saham tadi tuh Mas ya? Iya, jadi memang tim investasi saham di Ciptadana melakukan research di saham-saham dan mengkategorikan keempat saham ini. Yang menarik ya pasti nggak semua saham ada di 4 kategori ini. Ada saham-saham yang mungkin udah nggak tumbuh tapi valuasi mahal, mungkin kita nggak masukkan gitu. Jadi kita mengkategorikan keempat ini. Lalu kita punya beberapa reksadana saham ya dengan ciri khas masing-masing. Nah kita sebagai fund manager juga kita tugasnya pilihin nih mana nih saham dari 4 ini mana yang cocok untuk reksadana sesuai mandat masing-masing sih. Nah seperti contohnya kita ada reksadana rencana cerdas ya. Rencana cerdas itu kan yang reksadana kita udah puluhan tahun lamanya ya. Jadi memang rencana cerdas ini lebih kita banyak di saham-saham yang tadi saya bilang yang pertama yang big caps pilihan. Jadi banyak saham-saham big caps yang kita pilih yang masih memiliki prospek sih. Lalu kita juga ada mungkin reksadana cipta saham unggulan ya. Itu salah satu reksadana agresif kita ya. Bisa dibilang itu yang banyak di kategori 2, 3, dan 4 kita campur di situ ya. Jadi racikannya jadi lebih agresif jadinya ininya. Dan ya kita mungkin masih banyak lah reksadana lain lah, mungkin nanti di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya, dan sahabat Cam juga bisa ngelihat berbagai produk kita di website Ciptadana Asset Management. Nah ini akan tertera juga di link di bawah ini atau juga di website kita ciptadana-am.com. Oke, nah itu terkait tadi produk kita Mas. Ini menarik sih tadi terkait pengkategorian ada 4 saham. 4 pengkategorian saham, terus juga tadi Mas Andrian juga bilang kalau dari keempat tersebut itu dilakukan riset lebih mendalam. Cuma pertanyaan selanjutnya nih, aku ada pertanyaan dari netizen nih, bisa dimunculin di atas. Nah ini pertanyaan ini terkait, mereka bingung nih, apa perbedaan antara fund manager dengan financial planner, Mas Andrian? Ya mungkin kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan financial planner gitu, karena mungkin lebih banyak bertemu ya. Kalau saya bilang sih financial planner itu lebih ke istilahnya personal finance ya. Jadi mereka lebih bertemu dengan individual, mereka mungkin melihat kondisi keuangan individual, mereka menyarankan gitu ya, advice cocoknya investasi di instrumen apa, reksadana apa, mungkin juga mereka mengatur asuransi apa yang menarik, ataupun mungkin melihat cash flow dari keuangan pribadi orang itu sendiri sih gitu sih. Kalau fund manager mungkin
dari kita mungkin ini lebih spesialis lah. Kita mungkin nggak ketemu langsung. Balik layar. Ya, kita di balik layar, kita nggak ketemu langsung dengan investor, tapi kita di belakang layar kita racik reksadana sehingga reksadana ini bisa memberikan return yang optimal lah gitu. Oke, nah itu jadi perbedaannya sahabat Cam yang masih bingung terkait tadi financial planner sama fund manager bedanya apa sih? Nah tadi kalau mungkin lebih jelasnya fund manager itu di balik layar meracik, kalau financial planner lebih ke advisor ya Mas? Advisor untuk individu langsung. Oke, nah oke, Mas, aku pengen nanya terkait, tadi kan Mas udah 10 tahun untuk menjadi fund manager dan juga sudah berkecimpung di dunia itu cukup lama. Jadi tantangan terbesar selama 10 tahun yang Mas Andrian rasain tuh apa, Mas? Jadi untuk tantangan saya ada 2 yang terbesar. Yang pertama memang tugas utama kita, tadi saya bilang kita melakukan research ya. Kita harus benar-benar setiap hari mencari saham-saham yang pas lah, yang risk rewardnya menarik dan pas untuk portofolio di reksadana saham kita lah. Itu tugas terbesar untuk tim kita. Lalu yang kedua ini mungkin lebih spesifik. Jadi yang kedua ini memang kalau kita di reksadana saham itu kan cukup volatile ya. Kita ada kondisi saat pasarnya bagus gitu kan, reksadana bagus. Ada kondisi yang krisis seperti tahun-tahun lalu, krisis sehingga reksadana kita turun gitu ya. Jadi yang kedua ini yaitu saya lebih harus bisa meyakinkan ke investor atau ke klien kita saat kondisi kita jelek ya. Jadi kita meyakinkan bahwa ini mungkin penurunannya hanya sementara karena pasarnya jelek. Kita harus bisa meyakinkan bahwa dalam jangka panjang reksadana kita memang optimal lah, harus bisa bagus lah gitulah. Oke, itu tantangan terberat ya Mas Andrian ya? Ya. Oke, nah Mas Andrian, aku pengen tanya terakhir terkait pesan untuk sahabat Cam atau para penonton ataupun juga pendengar. Jadi apa sih saran atau pesan untuk mereka yang ingin memulai investasi, terutama di Ciptadana Asset Management, dan why Ciptadana Asset Management, Mas? Jadi pesannya mungkin yang pertama mungkin dari podcast ini semoga teman-teman yang udah berinvestasi atau mungkin akan mau berinvestasi reksadana saham di Ciptadana mungkin lebih familiar ya, karena tadi udah ada penjelasan juga, jadi mungkin lebih nyaman untuk berinvestasi untuk jangka panjang. Lalu kedua juga mungkin pesan untuk secara umum ya, pesan pada teman-teman yang mulai berinvestasi gitu. Memang kalau zaman sekarang kan mungkin pengennya serba instan ya, serba gitu instan, ya. Padahal kalau di reksadana saham ini memang kita dibutuhkan kesabaran untuk memiliki target investasi kita untuk jangka panjang gitulah. Karena memang dari investasi reksadana saham itu sendiri memang sangat volatile ya. Kita nggak tahu, mungkin dalam setahun bisa minus gitu ya. Padahal orang mungkin maunya untung terus ya. Padahal kita memang sangat volatile gitu. Tapi memang teman-teman juga harus tahu bahwa secara historis kita bilang statistik jangka panjang ya, mau di pasar di Indonesia maupun di luar negeri di US gitu ya, itu investasi saham itu returnnya paling tinggi dibanding aset kelas lain ya. Kita bilang emas, kita bilang mata uang, kita bilang obligasi, deposito dan lain-lain. Tapi jangka panjang itu return tertinggi memang masih di saham ya. Walaupun kita ngomong setahun, 2 tahun, 3 tahun ada kondisi saat saham nggak perform atau malah turun gitu ya. Tapi memang kita nature-nya dari reksadana saham itu sendiri, kita memang harus jangka panjang. Dan kalau kita memang bisa sabar menunggu kita investasi kita jangka panjang, pasti reward-nya pasti akan optimal lah. Oke, nah itu pesan untuk sahabat Cam untuk kita bisa berteman dengan waktu ya Mas ya. Iya, jadi betul, untuk kita berinvestasi memang harus ada kesabaran dan juga keinginan untuk bisa disiplin dalam berinvestasi Mas. Oke, nah itu dia pesan dari Mas Andrian dan juga terkait gimana sih fund manager memilih saham. Saya di sini sebagai host jadi semakin tertarik nih dan semakin tahu kalau di Ciptadana Asset Management itu cara mengelola reksadana saham itu seperti apa. Jadi semakin nyaman dan juga semakin bisa lebih percaya, oh ternyata seperti ini, dan juga bisa lihat langsung kan kepintaran dari fund manager kita. Oke, nah itu dia CiptaCast episode kedua kali ini, dan nantikan CiptaCast episode selanjutnya di berbagai platform yang Ciptadana Asset Management punya. Tentunya ada di YouTube, Instagram, TikTok,
dan juga di Spotify. Oke, sampai jumpa di lain waktu sahabat Cam. Terima kasih Mas Andrian, terima kasih sudah hadir di Cipta Cash episode kedua kali ini. Sampai jumpa lagi Mas, terima kasih.